Terima kasih dan saya bersyukur sekali lagi sore hari ini, malam hari ini kita kembali punya kesempatan untuk beribadah bersama-sama di tempat ini. Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, salah satu tantangan terbesar ketika kami yang melayani di pedalaman di daerah-daerah seperti di Kalimantan, mungkin tidak semua tempat di Kalimantan, tetapi kesaksian saya pribadi adalah di tempat saya pelayanan. Salah satu tantangan terbesarnya adalah umat Tuhan di sana seperti belum menyadari betapa pentingnya beribadah. Umat-umat Tuhan di sana begitu antusias ketika mendengar tentang firman Tuhan. Mereka antusias ketika ada hamba Tuhan datang, tetapi kemudian seringkali di waktu-waktu tertentu ketika jam ibadah itu bertepatan dengan kegiatan yang lain, seringkali yang saya perhatikan adalah mereka lebih memilih untuk datang ke acara yang lain. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini menjadi salah satu tantangan bagi kami, bagi saya ketika kami melayani di daerah-daerah seperti di Kalimantan. Sekali lagi mungkin tidak semua tempat di Kalimantan, tetapi di tempat saya pelayanan yang terjadi adalah seperti itu. Dan itu menjadi pergumulan bagi saya, demikian juga saya harap menjadi pergumulan bagi kita semua untuk berdoa bagi umat-umat Tuhan di sana untuk lebih bergairah beribadah kepada Tuhan. Satu saat ada seorang anak muda, anggota jemaat di tempat kami pelayanan. Pas hari Minggu dia tidak datang ibadah. Kemudian pulang selesai pelayanan hari Minggu, saya buka HP, saya lihat statusnya. Ada status di WA. Saya tidak datang ibadah bukan berarti saya lupa Tuhan, seperti itu. Kemudian beberapa waktu berlalu kami bertemu dan kemudian saya bilang, ingat nggak pernah bikin status dan saya komen di situ, jangan ya dek ya, saya komen di statusnya seperti itu, ketawa ya. Kemudian dia bilang, saya bilang gini, oke, ketika kamu bikin status saya tidak datang di gereja, saya tidak ibadah, bukan berarti saya lupa Tuhan. Saya percaya walaupun kamu tidak datang ibadah, kamu tetap ingat Tuhan, saya percaya. Tetapi saya khawatir nanti dayamu semakin lobet. Jadi kemudian ketika kamu semakin lobet, nanti tidak ada artinya lagi, tidak ada gunanya lagi. Saya khawatir kalau terlalu lama kamu pikir kamu tidak datang ibadah, tapi kamu tidak lupa Tuhan. Saya takut, saya khawatir nanti kamu semakin kering, kamu semakin layu. Saya khawatir nanti semakin lama kamu pikir tidak datang ibadah, tapi yang penting ingat Tuhan. Lalu kemudian semakin tawar garammu. Kalau baterai itu sudah mulai lobet, sungguh pun maksud saya HP contohnya ya, barang-barang elektronik, HP atau yang lain, kalau sudah lobet biasanya tidak maksimal dia menjalankan fungsinya, atau bahkan bisa mati sama sekali. Sangat disayangkan, kamu mengaku ingat Tuhan, percaya Tuhan, tapi lobet karena tidak ada waktu ngecas. Saya menyampaikan bahwa beribadah ibarat kita ngecas iman kita, supaya kita tetap punya daya untuk ketika kita keluar dari tempat ibadah, kita punya daya untuk mengampuni sesama kita. Kita punya daya untuk mengasihi sesama kita. Kita punya daya untuk memberi. Kita punya daya untuk mengasihi tanpa mengharapkan balasan. Mengasihi semua orang bisa, memberi semua orang bisa, mengampuni semua orang bisa. Tapi mengampuni seperti kata Tuhan Yesus sampai 70 kali 7 kali, itu kalau nggak dicas dayanya, lobet. Tuhan Yesus bilang kalau garam itu sudah menjadi tawar, dengan apa lagi ia diasinkan. Jadi kalau kita bilang walaupun tidak ibadah, tetap ingat Tuhan, saya khawatir deh, saya bilang gitu.
kamu jadi tawar dan tidak ada gunanya lagi. Dia senyum-senyum saja. Puji Tuhan, kemudian beberapa saat setelah itu dia selalu menyempatkan waktu ketika jam ibadah, beribadah bersama-sama. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah ini adalah satu hal yang penting, dan seringkali yang sering kita salah pahami adalah kita seringkali menyempitkan arti ibadah itu hanya sekedar berkumpul di dalam gereja, beribadah sesuai dengan tata ibadah, liturgi, dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita mau mengerti arti kata ibadah dari awal di Kejadian ketika Tuhan Allah menciptakan Adam dan Hawa dan menempatkan mereka di Taman Eden, Tuhan meminta mereka untuk beribadah. Kalimatnya di mana? Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah ini diterjemahkan dari kata Perjanjian Lama, kata Ibrani itu avoda. Dan avoda itu artinya pekerjaan, pelayanan, pengabdian. Dari kata avoda ini kemudian ada akar katanya abdi, afdi, melayani. Afat, mengabdi, melayani. Dan kemudian itu ayatnya adalah di ketika Kejadian 2 ayat 15, ketika Tuhan selesai menciptakan Adam dan Hawa, Tuhan menempatkan mereka di Taman Eden dan untuk mengusahakan. Kata mengusahakan di situ adalah kata avoda. Tuhan menempatkan mereka di taman itu untuk mengusahakan, untuk avoda dan memelihara taman itu. Kata avoda ini kemudian dipakai juga ketika Tuhan menuntun bangsa Israel sampai ke tanah Kanaan. Tuhan berfirman kepada mereka, dan apabila kamu tiba di negeri yang diberikan Tuhan kepadamu, maka kamu harus pelihara ibadah ini. Keluaran pasal 12 ayat 25. Pelihara ibadah ini pakai kata avoda. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ibadah yang perlu kita pahami, jangan kita sempitkan hanya ketika kita beribadah dalam liturgi kita. Dalam kata di Perjanjian Baru juga ketika Tuhan berfirman di Roma pasal 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, Rasul Paulus berkata kepada umat Tuhan di Roma, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu agar kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Akar katanya adalah latreia, mengabdi juga artinya. Latreia ini kemudian akar katanya menuju ke liturgi dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, begitu pentingnya kita beribadah, dan tentu saja untuk menjalani ibadah kita perlu niat, kita perlu ketekunan, kita perlu konsisten, kita perlu disiplin. Ini bukan sesuatu yang mudah dan bisa dengan dilakukan begitu saja. Itulah sebabnya ada ayat firman Tuhan menasihatkan umat Tuhan untuk melatih diri kita beribadah. Mari kita buka Alkitab kita dari surat 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai ayat 8. 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai ayat 8. Saya bacakan bagi kita. Tetapi jauhilah tahayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ada kalimat di sana, latihlah dirimu beribadah. Ada kalimat ini mengingatkan kita bahwa ternyata beribadah itu tidak semudah yang kita bayangkan. Ini hari Minggu, nanti jam 6:30 saya berangkat ke gereja, duduk, ketika disuruh menyanyi saya menyanyi, ketika disuruh berdiri saya berdiri, disuruh tepuk tangan saya tepuk tangan. Kita pikir sesederhana itu, tetapi ternyata ibadah ini adalah satu hal yang sangat kompleks,
bukan hanya tentang liturgi di dalam ruangan ini, tetapi juga menyangkut seluruh kehidupan kita. Karena ibadah itu, avoda tadi, adalah seluruh pelayanan pengabdian hidup kita. Ketika kita mau mengabdi kepada apa yang Tuhan tunjukkan bagi kita, ketika Tuhan berkata kepada Adam dan Hawa, mereka ditempatkan di sana untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Tuhan menetapkan mereka untuk melakukan pekerjaan itu, mengusahakan dan memelihara taman itu. Maka ketika mereka menundukkan diri untuk melakukan itu, maka itu adalah ibadah. Kita pun, mari kita renungkan apa yang Tuhan tetapkan bagi kita untuk kita kerjakan di tengah-tengah dunia ini, untuk menjadi manfaat, untuk berbuah, untuk berguna di tengah-tengah dunia ini. Apa yang Tuhan panggilkan bagi kita, yang Tuhan tetapkan bagi kita. Ketika kita menyadari itu dan melakukannya seperti Adam dan Hawa, mereka mengusahakan dan memelihara taman itu sesuai dengan ketetapan Tuhan, maka itu adalah avoda, ibadah di hadapan Tuhan. Bukan hanya terbatas pada liturgi, tetapi juga seluruh pengabdian hidup kita. Karena begitu kompleks, maka Rasul Paulus kepada Timotius berkata, latihlah dirimu beribadah. Tidak semudah yang kita pikirkan. Latihlah dirimu beribadah. Yang namanya latih, berlatih, maka kita perlu niat, kita perlu tekad, kita perlu konsisten, kita perlu disiplin menjalaninya. Kenapa disuruh berlatih? Karena begitu pentingnya ibadah ini. Sekali lagi, jangan kita sempitkan ibadah jam ini saja, di dalam ruangan ini. Tetapi seluruh hidup kita, seluruh pengabdian hidup kita, ketika kita menjalani pengabdian hidup kita sesuai dengan ketetapan Tuhan, maka kita sedang melakukan ibadah. Persembahkanlah hidupmu, tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Roma 12 ayat 1. Itu adalah ibadah, latreia yang sejati. Maknanya sama dengan avoda tadi. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat bagi kita hari ini adalah latihlah dirimu beribadah. Mengapa begitu penting ibadah ini bagi kita? Maka Tuhan meminta kita untuk melatih diri kita beribadah. Melatih itu berarti tidak jemu-jemu. Ada tahapannya, ada tingkatannya, dan semakin hari biasanya latihan itu semakin berat, ya. Ada yang pernah latihan olahraga, ya kan? Atau nge-gym atau apa, biasanya kan ada tahapan-tahapannya. Kalau kami di Kalimantan nge-gymnya nyangkul. Tetap saja ada tahapan-tahapannya. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, latihlah diri kita beribadah. Sebab ibadah itu tidak sesederhana yang kita pikirkan. Dan ketika kita sudah melatih diri kita beribadah, kita punya niat untuk beribadah, kita punya tekad, kita punya disiplin konsisten untuk melatih diri kita beribadah, ada berkat yang Tuhan sediakan bagi kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nasihat Rasul Paulus kepada Timotius ini, latihlah dirimu beribadah. Kemudian Rasul Paulus menasihatkan Timotius, latihan badani itu terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Dari ayat ini kita akan melihat beberapa hal yang menjadi semangat bagi kita, mudah-mudahan menjadi motivasi bagi kita untuk tetap melatih diri kita konsisten disiplin beribadah, supaya jangan ada lagi di antara kita yang berkata, saya tidak ibadah tapi saya tetap ingat Tuhan. Betul, percaya nggak kalau orang ngomong seperti itu? Saya tetap tidak beribadah tapi saya ingat Tuhan. Kalau saya percaya, hanya khawatir saja kalau lama-lama nggak ibadah, jadi tawar garamnya, jadi lobet dayanya, jadi tidak bisa berfungsi maksimal sesuai dengan panggilan hidup kita. Kita punya panggilan hidup masing-masing, dan kalau kita ingin berfungsi maksimal dalam panggilan hidup kita apapun itu, maka kita perlu melatih diri kita beribadah.
Mengapa kita perlu melatih diri kita beribadah? Jawaban yang pertama adalah karena bukan hanya tubuh kita saja yang perlu latihan. Firman Tuhan di ayat 8 berkata, latihan badani itu terbatas gunanya. Memang Rasul Paulus mengakui latihan badani ada fungsinya, ada gunanya. Saya lihat pagi-pagi kalau saya antar istri belanja, saya lihat orang-orang di Banyuwangi ini rajin olahraga. Ada yang lari pagi, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya lihat pagi-pagi ada yang udah senam di balai desa atau apa di bawah itu. Latihan badani itu memang berguna, tetapi terbatas gunanya. Tidak ada salahnya, karena memang berguna maka lakukanlah. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu terbatas gunanya. Dan ingatlah, kita perlu melatih diri kita, rohani kita, jiwa kita untuk beribadah. Karena bukan hanya tubuh kita saja, fisik kita saja yang perlu dilatih. Sebab hidup kita ini terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Dan itu adalah satu kesatuan. Dan kita tidak bisa mengutamakan yang satu dan mengabaikan yang lain. Kalau kita lihat orang-orang di India, mereka seringkali menyiksa tubuh mereka untuk melatih jiwa mereka. Ada kan yang bertapa, mengangkat tangan seperti ini sampai kurus tangannya. Bertahun-tahun sanggup seperti ini, menyiksa badannya supaya melatih jiwanya. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang Tuhan ajarkan bagi kita adalah bukan hanya tubuh saja yang perlu kita latih, tetapi demikian juga jiwa kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, latihan badani ini terbatas gunanya. Maka latihlah juga jiwa kita. Kalau yang terbatas gunanya ini saja kita latih supaya menjadi kuat. Ada yang latihan angkat beban, ada yang latihan fisik melalui pekerjaannya sehari-hari, supaya dia kuat menjalani hidupnya sehari-hari, supaya sehat, supaya panjang umur. Kita tahu sekalipun itu terbatas gunanya, kita tetap melatih tubuh kita, kita tetap menjaga kesehatan kita. Itu juga yang Tuhan kehendaki bagi kita. Tetapi ingatlah, yang terbatas gunanya saja kita latih. Apalagi ibadah yang bukan hanya berguna di masa kini, tetapi juga berguna di kekekalan nanti. Mari kita belajar untuk melatih diri kita konsisten beribadah kepada Tuhan. Berlatih itu butuh ketekunan, butuh disiplin, butuh konsisten. Maka beribadahlah dengan tekun, beribadahlah dengan konsisten, beribadahlah dengan disiplin. Ingatlah juga bahwa ibadah kita ini bukan hanya di dalam ruangan ini saja. Ketika kita keluar dari sini, itu adalah ibadah kita yang sejati. Ketika kita keluar dari sini dan kita menjadi berkat bagi sesama kita, kita bisa mempersembahkan tubuh kita bagi kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada. Firman Tuhan berkata di Roma pasal 12 ayat 1, itu adalah ibadahmu yang sejati. Ibadah kita hari ini akan menjadi sia-sia ketika kita keluar dari tempat ini, kita tidak mempersembahkan tubuh kita seutuhnya kepada Tuhan untuk dipergunakan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Bibir mulut kita hari ini memuji Tuhan, ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah, akan menjadi sia-sia ketika kita keluar dari tempat ini. Mulut kita tidak membawa sukacita bagi sesama kita, atau bahkan mematahkan semangat sesama kita dengan perkataan kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, latihlah diri kita beribadah. Ketika kita beribadah saat ini, anggaplah kita sedang mengecas iman kita, supaya kita keluar, kita bisa berfungsi sesuai dengan panggilan hidup kita. Ketika kita ada di dalam ruangan ini, kita melakukan liturgi ini, maka kita sedang mengecas iman kita, supaya di luar kita melakukan ibadah yang sejati, itu mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan melalui pelayanan kita di dunia ini dengan sebaik-baiknya. Itu yang Tuhan kehendaki bagi kita. Bukankah Tuhan memanggil kita untuk menghasilkan buah? Amin. Tuhan memanggil kita untuk menghasilkan buah. Dan supaya kita bisa menghasilkan buah, latihlah diri kita beribadah. Bukankah ibadah itu artinya banyak orang
mendefinisikan ibadah itu adalah mendekatkan diri kepada Tuhan, melekatkan diri kepada Tuhan. Bagaimana mungkin kita bisa menghasilkan buah kalau kita tidak melekat pada pokok anggur kita? Amin. Tuhan Yesus sendiri mengucapkan perumpamaan itu. Ketika kita melekat pada pokok anggur kita, maka kita akan mampu menghasilkan buah. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, latihlah diri kita beribadah. Ibadah itu penting, dan ibadah itu tidak hanya dibatasi dalam ruangan ini. Maka kita perlu berlatih untuk beribadah. Ketika kita keluar dan kita mengampuni sesama kita 1 kali, kita sedang beribadah. Dan supaya bisa 2 kali, supaya bisa 3 kali mengampuni, supaya bisa 4 kali sampai 70 kali 7 kali seperti yang Tuhan mau, maka kita perlu melatih diri kita beribadah. Sebab kalau tidak dilatih, mana kuat? Sebab kalau tidak dilatih, mana sanggup? Ada atlet angkat besi yang kalau kita lihat di TV pas dia tampil ngangkat ratusan kilo, dia latih. Mulai dari beban yang paling ringan, ditambah lagi sampai dia sanggup berdiri di atas panggung, di atas podium sebagai juara. Karena dia melatih dirinya. Di tempat ini kita melatih diri kita. Kita ngecas iman kita. Kita keluar, kita mengampuni. Kita keluar, kita mengucapkan kata-kata berkat kepada sesama kita. Sungguh pun orang lain membenci kita. Ya kan? Ucapkanlah berkat, bukan kutuk. Seperti kata firman Tuhan bagi kita. Bagaimana mungkin kita sanggup kalau kita tidak melatih diri kita beribadah? Bagaimana mungkin kita berdoa bagi orang-orang yang menganiaya kita kalau kita tidak melatih diri kita beribadah? Bagaimana mungkin kita melakukan seperti yang Tuhan mau bagi kita kalau kita tidak melatih diri kita beribadah? Latihlah diri kita beribadah, sebab kita hidup di dunia yang berat, penuh tantangan, penuh persoalan, yang iblis berjalan berkeliling seperti singa yang mengaum-ngaum mencari siapapun yang dapat ditelannya. Kalau kita tidak melatih diri kita, maka kita akan menjadi sasaran empuk iblis yang berjalan mengaum-ngaum seperti singa berkeliling mencari siapa saja yang dapat ditelannya. Latihlah diri kita beribadah dengan konsisten, dengan disiplin, dengan tekun. Saya pikir itu adalah kira-kira prinsip orang berlatih. Biasanya orang berlatih kan seperti itu, ada prinsipnya. Harus tekun, harus rajin, harus disiplin. Dan biasanya kalau orang berlatih bukan hanya melatih angkat beban biar kuat, bukan hanya kasih asupan gizi yang baik saja, tapi biasanya disuruh menghindari yang tidak baik. Saya pernah melihat artikel lah, kalau orang mau melatih fisiknya, biasanya disuruh latih yang tekun, yang konsisten, kemudian asupannya harus baik, ya, tidur cukup. Tetapi nggak cukup di sana. Hindari rokok, hindari alkohol, supaya latihannya berjalan dengan baik. Itu latihan fisik. Bagaimana dengan latihan rohani kita, melatih diri kita untuk beribadah? Tentu saja yang biasa kita lakukan, kita memuji Tuhan, kita datang dalam persekutuan-persekutuan, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Tetapi jangan lupa juga bahwa prinsipnya adalah bahwa kita pun harus menolak hal-hal yang bisa mengkontaminasi rohani kita. Beberapa waktu yang lalu saya lihat ada video, ada VT lewat di Facebook atau TikTok gitu. Ada dokter, dia ngasih bikin video lah. Ternyata katanya olahraga berat ditambah rokok itu adalah kombinasi yang paling mematikan. Itu penjelasannya banyak. Biasanya perokok berat dan dia melakukan olahraga berat, resiko untuk dia kena serangan jantung itu berkali-kali lipat. Kalau kita bandingkan dengan kehidupan kita ketika kita melatih rohani kita, kita kasih asupan yang baik, kita baca firman Tuhan, tapi kita tidak menghindari kontaminasi dari hal-hal buruk di dunia ini terhadap diri kita, maka bisa jadi itu pun adalah kombinasi yang mematikan bagi iman kita. Kalimat pertama yang kita baca di ayat 7 tadi, jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Sebelum ada kalimat latihlah dirimu beribadah. Itu mungkin adalah salah satu kontaminan dari iman kita.
Dan itu yang terjadi di tempat pelayanan kami. Ya. Orang-orang beribadah, tetapi mereka masih percaya kepada tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Saya pikir ini adalah salah satu pergumulan yang masih kami doakan sampai saat ini. Itu menjadi kontaminasi terhadap latihan iman umat-umat Tuhan di sana. Dan saya harap itu tidak terjadi di tempat ini. Supaya kita bisa sama-sama berdoa bagi umat yang kami layani di Kalimantan. Bagaimana kita bisa berdoa bagi mereka di sana kalau kita di sini masih juga seperti itu, melatih diri kita beribadah, membaca firman Tuhan, memuji-muji Tuhan, ya, ibarat kita nge-gym, ngasih asupan yang baik, tidur cukup, tapi merokok, ya. Kombinasi mematikan, kata dokter yang saya lihat di Facebook ini. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk melatih diri kita beribadah supaya kita kuat di tengah-tengah dunia yang keras ini. Ketika kita melatih diri kita beribadah hari ini dan seterusnya, tetap konsisten, tetap setia, tetap taat mengikuti Tuhan, maka kita mampu untuk berdiri tegak di tengah-tengah dunia yang berat ini. Latihlah diri kita beribadah, sebab bukan hanya fisik kita saja yang perlu dikuatkan, tetapi juga jiwa dan roh kita perlu untuk dilatih. Sebab tubuh kita, hidup kita bukan hanya tubuh saja, tapi tubuh, jiwa, dan roh kita adalah salah satu kesatuan yang tidak dapat kita pisahkan. Yang kedua, mengapa kita perlu melatih diri kita beribadah? Di ayat yang sama, di ayat 8 itu. Karena ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini dan hidup yang akan datang. Kita berhenti sejenak di mengandung janji baik untuk hidup ini. Beribadah berguna untuk kehidupan kita di masa sekarang ini. Itulah sebabnya Tuhan meminta kita melakukannya dengan setia, karena Tuhan tahu itu berguna bagi kita. Satu hal yang harus kita ingat selalu adalah ketika Tuhan meminta kita untuk melakukan segala sesuatu, apapun itu, meminta kita untuk mengampuni, meminta kita untuk mengasihi, meminta kita untuk setia, meminta kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Tuhan tidak pernah meminta itu untuk memuaskan dirinya sendiri, untuk menjadikan kita objek budaknya saja. Tetapi ketika dia meminta kita untuk melakukan segala sesuatu, implikasi baiknya selalu bagi diri kita sendiri. Ketika dia meminta kita untuk mengampuni, damai sejahteranya kita yang dapat. Ketika dia meminta kita untuk mendoakan orang yang membenci kita, sukacitanya kita yang dapat. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini Tuhan meminta kita untuk melatih diri kita beribadah, bukan untuk menyiksa kita, bukan untuk membuang-buang waktu kita, sebab Tuhan tahu ketika kita melatih diri kita beribadah, manfaatnya, berkatnya bagi diri kita yang dengan setia melakukannya. Latihlah diri kita beribadah, karena ibadah itu berguna untuk kehidupan kita masa kini. Ketika kita melakukan ibadah kita, baik dalam hal liturgi seperti ini, ataupun juga ketika kita keluar dan kita mengasihi, kita mengampuni, kita menjadi berkat, kita menghasilkan buah-buah kebenaran dalam lingkungan kita, maka ada sukacita. Saya percaya ketika kita keluar dari tempat ibadah, ada perasaan yang berbeda. Ketika kita merasa Tuhan menjamah diri kita, Tuhan mengangkat beban kita, Tuhan memberikan pencerahan jalan keluar bagi persoalan yang kita hadapi, ada sukacita yang kita alami. Dan itulah manfaat, itulah guna ibadah yang berguna dalam segala hal itu, karena mengandung janji untuk hidup kita sekarang ini, yaitu bahwa ketika kita melakukannya dengan setia, maka kita menjadi lebih kuat menjalani hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Ibadah itu berguna untuk kehidupan kita sekarang ini. Kita mendapatkan sukacita, kita mendapatkan kedamaian, kita mendapatkan kekuatan, iman kita dicas, kita semakin punya daya untuk berguna sesuai dengan panggilan hidup kita. Kita mampu menjadi buah, menghasilkan buah-buah kebenaran di lingkungan dimanapun kita berada. Dan ketika kita mampu melakukan itu semua, percayalah, sukacitanya ada bagi kita.
Ketika kita melakukan kebenaran, malaikat di surga bersukacita, tetapi kita pun yang melakukannya merasakan damai sejahtera yang sama. Ketika kita melakukan ibadah itu dengan sukacita dan kita mengalami sukacita itu, bukankah berkatnya bagi kita? Bukankah firman Tuhan berkata hati yang gembira itu adalah obat yang manjur? Ketika kita beribadah, kita mengalami sukacita, kita mengalami hati yang gembira, itu menjadi obat yang manjur bagi tubuh kita. Bukankah manfaatnya kita rasakan saat ini? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita merasakan bahwa Tuhan meminta kita beribadah dan manfaatnya kita yang rasakan sendiri, maka kita akan melakukannya dengan penuh sukacita. Tentu saja kita tidak berpatokan kepada kenikmatan diri kita sendiri. Saya melakukannya karena saya nyaman. Tentu saja kita melakukannya untuk memuliakan Bapa kita di surga. Tetapi ketika kita melakukan ibadah itu untuk memuliakan Bapa kita di surga, maka kita pun mengalami sukacita itu. Dan kita dikuatkan untuk menjalani kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Yang berikutnya adalah ibadah itu pun berguna untuk kehidupan kita di masa yang akan datang. Satu hal yang harus kita selalu ingat adalah bahwa hidup kita di dunia ini sementara. Ya, Tuhan menjanjikan kita hidup yang kekal, dan banyak yang percaya bahwa hidup kekal itu dimulai dari sekarang ketika kita melangkah berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus dalam kasih Tuhan. Dan ketika kita sampai kepada akhir hidup kita yang sementara di dunia ini, bukan berarti hidup kekal itu berlalu, tetapi kita sedang melangkah masuk ke dalam kehidupan kekal yang dijanjikan itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, dan ibadah yang kita lakukan hari ini bukan hanya berguna untuk sekarang ini seperti latihan badani yang terbatas gunanya, tetapi ibadah kita berguna untuk kehidupan kita sekarang dan juga kehidupan kita di kekekalan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita beribadah, kita sedang mengisi iman kita, dan ketika tiba waktunya kita ditampi, kita tidak terbang. Ada Rasul Yohanes sebelum dia dibaptis Tuhan Yesus, dia bersaksi tentang Tuhan Yesus. Alat penampi sudah ada di tangannya. Dia akan membersihkan pengirikannya. Dia akan mengumpulkan gandum ke dalam lumbungnya dan memisahkan jerami dan sekam untuk kemudian dibakar. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika yang namanya orang menampi, biasanya yang tetap di dalam nampan itu adalah yang berisi, gandum atau padi yang berisi. Yang tidak ada isinya terbang. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita beribadah hari ini, kita sedang mengisi iman kita, supaya ketika nanti tiba hari ketika kita ditampi, kita tetap ada di dalam hadirat Tuhan. Kita tidak terbang dari hadiratnya Tuhan. Wahyu pasal 21 ayat 3 menyaksikan bahwa ketika nanti di langit yang baru dan bumi yang baru itu, kemah Tuhan ada di tengah-tengah manusia. Ia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya dan dia menjadi Allah mereka. Wahyu 22 ayat 3 berkata bahwa di hidup yang kekal itu, umat-umatnya selalu beribadah kepadanya. Saya coba bacakan bagi kita Wahyu pasal 22 ayat 3. Wahyu pasal 22 ayat 3, firman Tuhan berbunyi demikian. Maka tidak akan ada lagi laknat, tahta Allah dan tahta anak domba akan ada di dalamnya, dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Di kehidupan yang akan datang, kita tetap beribadah kepada Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah umatnya. Kemah Tuhan, kediaman Tuhan ada di tengah-tengah umatnya, di langit yang baru dan bumi yang baru yang Tuhan janjikan bagi kita yang percaya kepadanya itu. Kemah Tuhan ada di tengah-tengah umatnya. Dia akan menjadi Allah mereka dan kita akan menjadi umatnya. Dan di ayat 22, pasal 22 ayat 3 tadi, hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Ketika hari ini kita beribadah, kita sedang melatih diri kita juga untuk masa depan di kekekalan nanti. Sebab di sana kita adalah orang-orang yang
siap untuk beribadah setiap saat, memuji Tuhan kita setiap saat, maka latihlah diri kita sekarang untuk beribadah supaya di kekekalan nanti kita juga dengan setia, termasuk di antara orang-orang yang disebutkan di Wahyu pasal 22 ayat 3 ini, hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar untuk melatih diri kita beribadah, bukan hanya sekedar di liturgi saja, bukan hanya sekedar melalui puji-pujian kita saja, penyembahan kita saja di dalam ruangan gereja kita masing-masing, tetapi juga ketika kita keluar dari ruangan gereja kita melakukan ibadah melalui panggilan kehidupan kita. Sebagaimana Tuhan menempatkan Adam dan Hawa di Taman Eden dan kemudian meminta mereka untuk melihara, mengusahakan dan memelihara taman itu. Maka kita pun segala ketentuan yang Tuhan tentukan bagi kita untuk menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini, lakukan dengan penuh sukacita. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Mengapa kita harus melatih diri kita beribadah? Mengapa kita harus konsisten? Mengapa kita harus disiplin beribadah? Karena bukan hanya tubuh kita saja yang perlu dilatih, tapi jiwa dan roh kita perlu dilatih. Yang kedua, karena ibadah itu berguna untuk kehidupan kita di masa kini. Latihan badani hanya berguna sekarang ini, ketika kita masih ada di dalam tubuh ini. Firman Tuhan berkata, bukankah tubuh kita ini adalah kemah yang suatu saat akan dibongkar? Ketika sudah dibongkar, sudah selesai manfaat dari latihan badani itu. Tetapi ibadah berguna untuk masa kini dan juga di kekekalan nanti, di masa yang akan datang. Ibadah berguna untuk masa kini, berguna juga untuk masa di kekekalan nanti. Maka latihlah diri kita beribadah dengan setia, dengan tekun, dengan disiplin, dengan konsisten di hadapan Tuhan, agar kita mampu tampil sebagai pemenang, sebagai orang-orang yang berhasil di tengah-tengah dunia ini, menjadi berkat, menghasilkan buah-buah kebenaran dimanapun kita berada. Mari kita